Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Monggo. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 472 tentang Yaum la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Yaum yaitu hari di mana siapapun tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Infitar. Karena pada saat itu berlaku man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Jadi saat itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi sebagaimana dinyatakan juga dalam firman Allah ta'ala pada ayat lain di surah Al-Baqarah ayat 48 itu. Dikatakan yang artinya, dan jagalah dirimu wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi dan jagalah diri kalian dari azab
hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya dan tidaklah mereka akan ditolong. Al-Baqarah ayat 48. Tentu kecuali dengan izin Allah. Yaitu hari Ad-Dukhan ayat 41 yang artinya yaitu hari di mana seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun. Saya ulang, kecuali dengan izin Allah lah pokoknya ya. Memang pada hakikatnya setiap orang tergadaikan dan hanya bisa ditebus dengan amal yang dia kerjakan. Dan tidak seorang pun dapat memberi manfaat kepada orang lain sedikit pun. Bahkan di hari itu setiap orang berpisah dari saudaranya dan ayahnya. Oleh karena itu disebut juga Yaumul Fasli, hari perpisahan, hari pemisahan. Dan Yaumul Firar, hari lari meninggalkan. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Naba ayat 17 itu, sesungguhnya hari, yang artinya sesungguhnya hari pemisahan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Di surah Abasa ayat 34-37 yang artinya pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Memang ada keterangan bahwa manusia di waktu itu memberi balasan, membayar hutang, memberi sesuatu pemberian atau manfaat lainnya kepada orang lain yang diambil dari amal-amal baiknya, berkaitan dengan hak yang wajib dia tunaikan kepadanya, tapi itu semua dia lakukan tanpa pilihan hatinya sendiri. Dan itu akan diterangkan lebih lanjut nanti dalam hadis-hadis tentang orang yang bangkrut insyaallah ta'ala. Jadi ayat-ayat ini atau bab ini menjelaskan tentang betapa, silakan maju madam, itu depan masih kosong. Jadi saya ulang ya, pada hari di mana teman tidak bisa menolong teman yang lainnya, karib tidak bisa menolong karib yang lainnya, pokoknya nggak bisa kecuali dengan izin Allah, itu aja intinya. Kalau di dunia, saya sering contohkan ya, kita mungkin bisa menghubungi ini, menghubungi itu, minta tolong ini, minta tolong itu, mungkin masih bisa. Nanti itu tidak bisa, karena semuanya sibuk dengan masing-masing. Suami nggak mau direpoti sama istrinya, istri nggak mau direpoti sama suaminya, orang tua nggak mau direpoti sama anaknya, anak nggak mau direpoti sama orang tuanya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Oh, sekarang kan jenengan masih mau direpoti sama anak, direpoti sama suami, direpoti sama, kalau saya direpoti sama istri sama anak misalnya, direpoti sama orang tua, itu masih mau sekarang. Tapi nanti di akhirat wis nafsi masing-masing dengan kesibukannya yang luar biasa pada masa saat itu. Bersyukurlah bagi siapapun yang cadangan atau bekal amalnya dicukupkan oleh Allah, sehingga ya dia tenang. Kenapa? Karena saat itu yang menyertainya ya hanya amalnya. Saya ulang, tentu semua dengan izin Allah ya. Maka saya katakan kemarin bahwa kalau di akhir nanti kita bangkit punya fasilitas ya lumayan. Kenapa? Karena nanti kita insya Allah akan dapat banyak kemudahan-kemudahan. Yang ruwet itu kalau amalnya tidak mencukupi, bahkan kurang, sehingga terus di akhirat dia sengsara karena tidak mendapatkan fasilitas apapun. Maka untuk beberapa saat yang lamanya kurang lebih 500 tahun itu, karena nunggu masa hisab itu kurang lebih 500 tahunnya akhirat, itu dia dalam kesusahan yang sangat luar biasa. Sampai pada masa di mana Allah mulai tegakkan hisab. Disitulah mulai tampak siapa yang akan ditolong dan siapa yang akan celaka. Nah, kata kuncinya bagi kita yang masih hidup sekarang ini adalah banyak-banyaklah amalan-amalan yang membuat kita itu layak mendapatkan pertolongan Allah pada hari itu. Assalamualaikum, monggo Bu Linda. Nah, depan kosong-kosong Bu Linda, ada depan kosong. Nah. Jadi saya ulang, seseorang itu mumpung kita masih hidup, ayo perbanyak amalan-amalan yang buat kita nanti itu layak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
ada satu riwayat yang menyebutkan barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seseorang di muka bumi ini, di dunia ini, maka nanti di akhirat dia akan dihilangkan satu kesulitannya. Artinya semakin sering kita membantu menghilangkan kesulitan orang lain, semakin banyak kesulitan nanti di akhirat akan dihilangkan oleh Allah untuk kita. Hadisnya sahih atau maqal, sehingga saya riwayat Muslim. Jadi di setiap kita memberikan kemudahan bagi seseorang, di setiap kemudahan yang kita berikan pada seseorang di dunia ini, itu akan berbanding lurus nanti di hari kiamat, di mana kita akan diberi kemudahan dengan dihilangkan aneka kesulitan untuk kita. Itu contoh itu. Di antara amalan yang bisa kita lakukan mumpung kita masih di dunia. Wah, itu bagi yang banyak duitnya enak Ustaz. Kalau yang nggak banyak duitnya bagaimana? Saya sering sampaikan, kalau kita nggak banyak duitnya, kasih tahu yang banyak duitnya. Jadi kalau kita nggak banyak duitnya, kasih tahu yang banyak duitnya. Untuk memudahkan urusan orang lain, nanti kita dapat pahala yang sama dengan orang yang kita kasih tahu. Atau memudahkan orang kan tidak harus dengan uang, dengan nasihat, dengan doa, dengan ilmu yang kita miliki, kan dengan ide-ide yang bisa kita sumbangkan kepada dia, dengan motivasi, kata-kata motivasi kepada seseorang yang mungkin dengan motivasi kita dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, jadi itu bisa tidak hanya dengan harta, termasuk dengan doa, termasuk juga dengan apa? Doa. Saya itu kadang kalau lewat kantor kelurahan, lihat apa ibu-ibu, bapak-bapak yang nenteng maaf sana kemari. Itu kalau cuek jangan, doakan ya Allah, semoga Allah mudahkan urusan mereka, menjadi asbab kemuliaan mereka dunia akhirat. Nah, itu. Sehingga siapa tahu dengan doa itu kita nanti dimudahkan juga oleh Allah, tidak hanya dunia tapi terlebih akhirat kita. Itu contoh saja. Ada orang sedang mencari nafkah, kalau kita tidak cukup punya uang untuk membeli jualannya, paling enggak gerak hati mendoakan, ya Allah anugerahkanlah untuknya rizki yang halal, yang luas, yang cukup. Nah, itu setiap saat di mana kita memberikan kemudahan pada seseorang dengan cara menghilangkan kesulitannya, insya Allah nanti di akhirat akan ada semakin banyak kesulitan yang Allah hilangkan untuk kita. Nah, semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah dunia akhirat kita ya, amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Nah, termasuk amalan-amalan yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah untuk kita nanti adalah amalan-amalan yang sekiranya dengannya kita ini akan diberi fasilitas nanti di akhirat. Itu yang sering saya sampaikan dalam penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Siapa yang pernah memberi minum, maka akan diberi minum nanti sehingga dia tidak akan kehausan di akhirat. Siapa yang pernah memberi makan, maka dia akan diberi makan sehingga dia tidak akan kelaparan nanti di akhirat. Siapa yang di dunia pernah ngasih pakaian, maka nanti di akhirat akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang di dunia pernah ngasih sepatu atau sendal, maka nanti akan diberi sepatu atau sendal sehingga dia tidak akan nyeker. Halaman 472. Kalau ibu ada halaman 472 kalau. Oh nggih, takutnya belum tahu. Siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti dia akhirat akan dikasih tumpangan kendaraan. Pokoknya dikasih yang enak-enak lah nanti itu. Sesuai dengan apa yang kita amalkan di dunia ini. Makanya dunia ini tempat kita menanam yang sebagiannya kita panen di dunia sebagai DP. Cashnya nanti di akhirat, insya Allah. Baik buruk semuanya sih baik buruk. Nah, makanya mumpung masih di dunia monggo. Itu yang saya katakan tidak hanya untuk jenengan, untuk saya juga. Saya pun juga harus beramal. Kenapa? Karena kita semua dalam satu perjalanan yang sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kebanyakan sih memang kebanyakan ya. Amalan-amalan itu lebih kepada sosial, itu yang banyak mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sih yang vertikal langsung dengan Allah, itu biasanya berkaitan dengan kayak saum, baca Al-Qur'an misalnya. Itu memang banyak mendatangkan syafaat nantinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bu Fiafiu. Monggo Bu Desi. Ini Bu Desi kemarin
hari lahirnya. Semoga Allah berkahi umurnya. Amin insyaallah. Sehat walafiat, segenap harapan baiknya segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Termasuk yang lain barangkali ada yang di bulan Juni ini. 19 Juni sama dengan anak saya, Bu. Anak saya 19 Juni. Iya. Cuman Ibu 76, anak saya 2000. 2004. Allahu Akbar pun lanjut. Kok Ustaz tahu aja, tahu di Facebook ada. Oh, lanjut. Jadi itu nggih Bung, saya ulang mumpung masih hidup di dunia, di dunia. Terus kemudian berikutnya adalah yaum yud'una ila nari jahannam da'a. Yaitu hari manusia didorong ke neraka jahanam sekuat-kuatnya sebagaimana termaktub dalam surah At-Tur ayat 13. Dan artinya mendorong maksudnya pada hari kiamat ahli neraka akan didorong masuk ke dalam neraka jahanam. Dan di sana mereka diseret pada wajahnya sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-Qamar ayat 48 yang artinya ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka pada wajah mereka. Ya karena wajahnya nggak pernah dipakai sujud, makanya diseret nanti di akhirat, diseret, didorong untuk masuk ke neraka. Saya mau terangkan dulu gini ya. Sebenarnya ketika berada di mahsyar saja sudah diketahui kok couplingnya. Siapa yang akan diseret masuk neraka dan siapa yang akan masuk surga. Sudah ada couplingnya, di mahsyar itu sudah ada couplingnya. Karena ingat nanti masuk surga, masuk neraka itu tidak satu-satu. Tapi pakai rombongan-rombongan. Sebagaimana yang Allah bilang di surah Az-Zumar itu ayat 70 ke atas itu. Az-Zumar ayat 70 ke atas. Allah bilang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Dan akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Jadi ada rombongan-rombongannya. Kata para ulama, kenapa kok pakai rombongan? Ya bahwa nanti ada tamu kehormatan ada, tapi secara umum pakai rombongan. Kenapa kok mesti pakai rombongan? Kata para ulama, karena umumnya manusia di dunia ini seneng rombongan, seneng bikin komunitas. Kan makhluk sosial. Umumnya manusia itu seneng bikin rombongan, komunitas lah. Ada komunitas janaisnya Bu Asni Syakiran. Ibu Syakiran apa Syakiran Bu? Asni Syakiran apa Syakiran? Oh, Syakiran. Kalau Syakiran kan orang yang bersyukur. Mungkin aslinya Syakiran ya. Aslinya bahasa Arabnya. Kan orang apa? Dangge, mungkin aslinya kan bahasa Arab Syakiran atau Syakiron aslinya. Terus kena wong Jawa, Ibu Jawa malah apa? Madiun nggih. Artinya Syakiran. Wong Fadl jadi pelal. Fadl jadi pelal orang Jawa itu. Iya, Afun jadi apem. Ghafuro jadi gapuro kan orang Jawa. Saya itu dulu kan saya kan Subhan, guru saya SD malah saya Subekan. Ya akhirnya KH ya. Oh, lanjut. Jadi ada komunitas macam-macam lah. Bahkan saya bukan pernah sampai sekarang ada satu kelompok itu slogannya anti hizbi. Anti hizbi itu anti organisasi. Ya dia tidak nampaknya sih memang tidak berorganisasi, tapi berkoloni kenyataannya. Artinya fitrah manusia itu berkoloni, berombong-rombongan.
Itu yang saya sering bilang Bu di mana-mana. Saya sering bilang di mana-mana. Ibu-ibu monggo lah punya komunitas yang mubah, monggo. Buya ini punya komunitas bowling sing kenapa Bu? Beratnya berapa Bu? Berapa kilo? 11 kilo mbok iki. Ya apa gotonge iku? Diseret. Silakan punya komunitas bowling monggo. Monggo lah jenengan punya komunitas karaoke nggih. Monggo pokoke karaoke sing bener mboten napa. Lah kan punya komunitas arisan atau apalah terserah. Tapi ibu-ibu harus punya komunitas seperti ini yang berbasis langit ini, kayak di pengajian harus punya ini. Harus punya komunitas langit kayak pengajian harus punya. Karena besar harapan kita nanti sambung ke rombongan pusatnya kalau kayak gini nih. Yaitu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya, monggo lah jenengan punya komunitas tenis, komunitas napa tadi? Bowling tadi, komunitas goes, komunitas karaoke, monggo apa komunitas napa malih? Dan macam-macam. Pokoknya yang mubah lah monggo. Selama mubah nggih. Monggo, tapi harus ada komunitas yang kayak di masjid ini harus ada. Harus ada, tidak boleh tidak, harus ada. Harus ada komunitas yang nyambung sampai ke akhirat, yang semoga itu bersambung dengan rombongan pusatnya. Itu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai manusia biasa jenengan mungkin ada senang dengan tokoh ini, tokoh itu, tokoh itu. Selama tidak berlebihan silakan, tapi harus ada tokoh akhirat yang harus kita sukai. Entah itu yang paling utama Rasulullah Muhammad SAW, atau Siti Khadijah radhiyallahu anha, Siti Fatimah radhiyallahu anha, atau siapa wanita-wanita solihah yang itu basisnya langit. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan, hadisnya Bukhari diantaranya, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Jadi harus ada yang kita cintai, yang basisnya langit harus ada, tidak boleh tidak ada, harus ada. Bisa dipahami ya? Nah, jadi saya ulang ya, monggo punya komunitas duniawi silakan, selama tidak haram ya, monggo silakan. Nah, tapi harus punya komunitas yang berbasis ukhrawi seperti ini, seperti majelis taklim ini. Monggo silakan punya tokoh yang diidolakan, selama tidak berlebihan ya, tapi harus ada tokoh yang berbasis langit yang harus kita cintai. Supaya nanti besar harapan kita satu rombongan dengan mereka. Karena di akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu Allah tidak langsung suruh hambanya masuk surga. Allah bilang apa? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dulu dalam rombongan hambaku yang terpilih, baru masuk surgaku kata Allah. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang ya, monggo silakan punya komunitas duniawi, tidak ada masalah, yang penting mubah enggak haram. Terus tapi jangan lupa harus ada komunitas yang berbasis akhirat seperti ini, harus ada. Silakan menyukai, mengidolakan tokoh-tokoh tertentu selama tidak berlebihan ya. Silakan, dan jangan lupa harus ada tokoh-tokoh yang berbasis langit yang kita cintai. Sehingga nanti dan semoga besar harapan kita bisa satu rombongan dengan beliau-beliau itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian di mahsyar sudah dikapling, sudah beda. Nanti di hisab itu juga sudah ketahuan. Paling enggak ada 3 kategori kan, bebas hisab, dimudahkan hisabnya, didesak dalam hisabnya. Yang alamat celaka yang ketiga itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Nanti di mizan juga sama. Ada yang tidak ditimbang, itu ada 2 yang enggak ditimbang itu. Enggak ditimbang karena enggak punya keburukan sama sekali, para nabi dan rasul, langsung masuk surga. Ada orang yang enggak ditimbang karena dia enggak punya kebaikan sama sekali, langsung masuk neraka, orang kafir. Nah, tapi ada yang ditimbang. Nah, yang ditimbang ini dibagi 2, ada yang selamat, ada yang celaka. Semoga kita termasuk yang selamat. Amin Allahumma amin.
Nanti menuju ke Sirat itu ngantri saja sudah di coupling 2. Nanti insya Allah ketemu kita di sini. Di coupling 2. Jadi ketika menuju ke Sirat itu ada 2 coupling, ada dua antrian, ada dua antrian. Saat menuju ke Sirat itu ada antrian ahli surga, ada antrian ahli neraka. Dan itu berdekatan. Jadi sudah ketahuan mana yang mau masuk neraka itu sudah ketahuan. Jadi dari ngantri aja udah ketahuan. Tapi nanti di belakang ya. 5 tahun lagi lah insya Allah kita ketemu. Ada. Saya terangkan sekarang. Ada riwayat di belakang, ada riwayatnya. Walaupun hadisnya ada yang mengatakan dhaif, tapi insya Allah maknanya sahih karena didukung oleh beberapa riwayat. Nanti itu ketika ngantri, orang yang menuju ke Sirat itu ngantri antara ahli surga dengan ahli neraka itu ngantri. Ada kejadian menarik. Ini menarik. Ada kejadian menarik. Ada orang yang masuk surga dan yang ahli neraka sama-sama ngantri menuju ke Sirat, ceritanya itu. Ternyata mereka saling kenal. Kata yang ahli surga dalam riwayat itu, katanya ahli surga itu ngomong gini. Kalau bahasa kita di hadisnya enggak gini namat, ini yang modifikasi ya. Loh, enggak ada loh ya, ini modifikasi ya, di hadis enggak ada loh. Ini sudah modifikasi. Tapi betul, kira-kira gitulah nuansanya. Kata yang ahli surga itu ngomong gini kepada orang yang ahli neraka yang sedang ngantri itu. Loh, Bu, panjenengan kan dulu yang nolong saya. Ibu kok di neraka? Kok masuk barisan ahli neraka? Kan dulu ibu, kata yang ditanya, sampean siapa? Tapi yang ditolong itu ingat rupanya. Tapi yang nolong lupa. Lah sampean siapa? Saya yang dulu ibu pernah beliin bensin motor saya kalau saya mau ngajar ke TPQ itu loh. Ibu dulu yang pernah bantu saya untuk bikin masjid misalnya. Ibu dulu yang pernah bantu saya memberikan mushaf Al-Quran sehingga saya bisa hafal Al-Quran. Loh, ibu dulu yang pokoknya disebut kebaikan itu. Ya sing bantu lali, wong pusing waktu masuk neraka. Akhirnya orang ini berdoa sama Allah. Dalam riwayat itu berdoa, ya Allah, ini orang gara-gara dia ya Allah saya bisa masuk barisan ahli surga ini gara-gara dia ya Allah. Dia yang dulu bantu dakwah saya, yang dulu bantu madrasah saya, pesantren saya, dulu yang bantu pendidikan saya, dulu yang bantu pengadaan mushaf Al-Quran saya, dulu. Pokoknya disebut semua. Dia dulu yang mungkin bayarin bensin saya, ganti ban motor saya, misalnya gitu semuanya. Untuk dakwah lah ya, bukan untuk kulit. Akhirnya dia ya Allah tolong ya Allah orang ini mbok ya dimasukkan surga juga bersama dengan saya. Apa yang terjadi? Allah putuskan dia diganti, dipindah dari barisan ahli neraka kepada barisan ahli surga. Itu nanti berkaitan dengan keutamaan membantu orang lain yang menyebabkan yang bersangkutan nanti akan bisa dibersamakan dengan orang yang dibantu itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di belakang kita ketemu insyaallah, di belakang. Ya 5 tahun lagi lah insyaallah. Ada riwayatnya. Enggak sampai. Insyaallah sudah ada. Insyaallah. Allahu Akbar. Jadi itu di antara keutamaan kalau kita gemar membantu orang lain, terutama orang-orang yang kebaikannya produktif. Orang-orang yang kebaikannya produktif yang punya kans besar masuk surga. Itu menyebabkan kita insya Allah punya kans besar juga untuk diajak bareng-bareng satu rombongan masuk surga. Dalil yang paling sahih yang dipakai untuk itu, kenapa saya bilang maknanya sahih riwayat itu, ya tentang Ashabul Kahfi. Menurut saya bahkan anjingnya pun bisa masuk surga gara-gara mendukung dakwahnya Ashabul Kahfi. Lalu bagaimana dengan manusia? Lebih layak lagi kan untuk bersama-sama dengan yang dibantu masuk surga. Bayangkan itu yang kita bantu level orang-orang yang baik di bawah para nabi dan rasul. Lalu bagaimana kalau kita membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana kalau kita membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara membantu tersebar luasnya dakwah agama ini. Maka tentu Nabi pasti tidak akan cuek. Kalau sekelas di bawah Nabi aja enggak cuek, apalagi Nabi itu lebih tidak cuek lagi. Makanya tidak hanya ibu-ibu tapi juga saya senanglah membantu terutama orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah yang produktif kebaikannya. Itu besar harapannya semoga misalnya naudzubillah ya kita di barisan ahli neraka ada punya harapan ditolong untuk bareng-bareng dalam satu barisan ahli surga insyaallah.
Nanti di belakang kita ketemu riwayatnya. Walaupun riwayatnya ada yang mendhaifkan, tapi insyaallah maknanya sahih, dan ada beberapa riwayat yang mendukung riwayat itu sehingga kemungkinan bisa menjadi hasan li ghairihi bahkan mungkin. Wallahu alam bisawab. Lanjut. Kemudian yaumut taqallub. Yaumut taqallub yaitu hari perubahan. Allah Ta'ala berfirman, yaitu hari perubahan. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat 37 yang artinya, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan berubah, yakni hati dan penglihatan orang-orang kafir maksudnya. Adapun berubahnya hati orang-orang kafir di sini maksudnya hati mereka akan copot dari tempatnya, bergeser ke tenggorokan, lalu tidak kembali lagi ke tempat semula, dan tidak juga keluar dari tubuh. Adapun berubahnya penglihatan mereka maksudnya akan menjadi rabun, setelah sebelumnya tajam, dan buta setelah sebelumnya bisa melihat. Dan ada yang mengatakan bahwa di waktu itu hati siapa yang mengalami keguncangan, di waktu itu hati siapapun mengalami keguncangan antara harapan selamat dan takut celaka. Sedang penglihatan mereka melihat dari arah mana buku catatan amal mereka diberikan, dan ke arah mana mereka diambil atau diseret. Ada lagi yang mengatakan bahwa hati orang-orang yang dulu ragu mengalami perubahan sikap, yakni tidak ragu lagi. Begitu pula penglihatan mereka, karena kini mereka melihat semuanya menjadi kenyataan dengan yakin. Hanya saja perubahan itu tidak bermanfaat lagi bagi mereka di akhirat. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa itu? Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Orang yang terlena oleh dunia, alha telah melalaikan kum kalian apa takasur banyaknya harta. Terlena dengan duniawi melupakan akhirat, sadar-sadar sudah mati. Terbelalak dia melihat kenyataan bahwa ternyata yang dulu diberitakan ternyata benar adanya. Terbelalak. Nah, terbelalaknya sudah mati, itu masalahnya. Sehingga kalau menyesal, penyesalannya sudah percuma tak berguna. Ya, itu yang sering saya sampaikan di sini ya. Tidak usah ngomong setelah mati. Nyawa di sini saja penyesalan itu sudah percuma tak berguna. Sehingga pernah saya sampaikan di sini surah Al-Munafiqun ayat 10 ya, tentang seseorang yang akan mati ketika nyawa sampai di kerongkongan melihat neraka, dia berusaha untuk negosiasi, andaikan dibolehkan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematianku bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan jadi hamba-Mu yang saleh. Tapi ayat 11-nya Allah tegaskan bahwa kematian tidak bisa dimundurkan walaupun cuma sesaat, sehingga tetap harus mati. Nanti setelah mati ternyata masih menyesal lagi itu. Tapi setelah mati lebih terlambat lagi. Allah tegaskan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, loh katanya mati Ustaz, kok ngomong? Berarti enggak mati. Tapi kata ayatnya mati Ustaz, iya mati raganya. Kok ngomong? Ruhnya. Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, enggak boleh. Kalau boleh pulang semua itu.
Kalla, kata Allah, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Ayat 99 sampai dengan 100. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya, tapi orang setelah mati penyesalnya tadi percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzah, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Karena kalau kita masih hidup menyesal setua apapun itu namanya sadar. Jadi kalau kita mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Setua apapun kalau menyesal namanya apa? Sadar. Bukan terlambat, masih sadar. Terlambat itu kalau nyawa udah di sini atau udah lepas. Apalagi nanti di akhirat menyesal sudah percuma tak berguna. Makanya kalau mau menyesal kapan? Sekarang. Mumpung masih hidup. Setua apapun itu kalau namanya menyesal belum terlambat. Allah. Bu Popi itu pernah memutuskan tidak mau ngaji lagi karena sudah tua. Akhirnya menyesali keputusannya ngaji lagi. Ya, itu belum menyesal, itu belum terlambat. Kenapa? Karena masih hidup. Walaupun beliau paling sepuh di sini, nggih Bu Popi nggih. Beliau paling sepuh di sini, masya Allah. Paling semangat, masya Allah. Saya datangnya kalah. Saya datang beliau udah ada duluan sama Bu Intan. Betul, Bu Intan namanya ibunya. Nggih. Barangkali sudah berubah namanya, bukan? Masih Bu Intan ya. Ya, jadi itu, masya Allah. Lanjut. Jadi itu hari perubahan, terbelalak maksudnya. Kalau maknanya yang sebelumnya itu mungkin saja, tapi saya lebih condong pada yang terakhir tadi itu. Jadi terbelalak. Wah, ternyata apa yang dibilang di dunia dulu itu benar. Makanya gini ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah ditanya, argumentasi Anda percaya pada kehidupan setelah kematian itu apa ya? Kata orang yang nanya itu orang yang nggak percaya dengan hari akhirat, orang ateis lah. Apa argumentasi Anda kok Anda itu percaya dengan kehidupan setelah kematian? Kata Sayyidina Ali itu sederhana. Ya paling tidak keyakinan saya masih lebih baik daripada keyakinan Anda. Ini digiring ke arah bukan hanya sekedar benar salah, tapi paling tidak ini meyakini adanya kehidupan setelah kematian, paling enggak itu yang lebih baik. Di samping itu yang benar ya. Kata beliau gini kurang lebih. Karena saya yakin akan adanya kehidupan di akhirat nanti, maka saya dari sekarang persiapan. Saya persiapkan untuk bekal kehidupan setelah kematian, karena saya meyakini itu. Dan nanti ketika saya mati, ternyata semua itu udah ada, tidak ada masalah. Dan kalau ada, saya sudah siap, kata beliau, karena saya sudah persiapan. Daripada kamu tidak pernah persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, oke, kalau nanti kamu mati ternyata akhirat tidak ada, oke, tidak ada masalah. Kalau ada bagaimana, kata beliau gitu. Jadi dihitung dari manapun, apa yang saya yakini itu masih lebih layak daripada apa yang Anda yakini, kata Sayyidina Ali itu gitu. Nah, jadi ya sama dengan sini lah Bu. Jenengan mau umroh, biasanya dari pihak travel udah ngasih tahu itu yang harus dibawa itu, ya apa saja yang harus dibawa. Nanti bawa ya masker, bawa kacamata warna hitam ya. Nanti jangan lupa sunblock SPF-nya 50. Terus misalnya. Oh jangan lupa nanti bawa jaket, obat-obatan yang ada di Indonesia yang biasa dibawa, misalkan biasa gitu. Terus kita gini, halah gampang, beli sana aja, gampang, meremehkan persiapan. Iya, begitu sampai di sana, apa yang terjadi kira-kira? Kalau nggak ada masalah sih nggak ada masalah. Kalau ada masalah, pasti kelimpungan, pasti kerepotan. Saya itu termasuk yang pernah meremehkan membawa obat dari Indonesia itu. Jadi ceritanya itu saya umroh, satu bis orang sebelah saya itu ngeluarin obat. Saya tanya, obat apa itu? Obat yang biasa saya bawa di Indonesia. Saya batin,
Ngono ae digowo. Ya Allah, setelah itu mencret saya itu. Mencret itu saya datang ke apotik. Aduh, bahasa Arab mencret iki apa? Tukang apotiknya nggak ngerti-ngerti juga. Waduh, apa iki? Akhirnya dikasih obat ya untuk apa? Begitu saya minum itu dada saya sakit. Saya baru ngeh. Ya Allah, ini kan obat dosisnya orang Arab, bukan dosisnya orang Asia. Tobat saya itu, ampun. Ya itu apa namanya, persiapan itu penting. Ngoten gitu. Ya begitulah kejadiannya itu. Makanya hati-hati. Sebenarnya persiapan itu tetap lebih baik daripada kalau kita tidak persiapan. Tapi kalau kita udah persiapkan betul, berangkat itu aman. Sama dengan gini loh, ada orang berangkat haji dengan kelengkapan surat yang lengkap. Masuk manapun tenang. Kenapa? Lengkap surat-suratnya. Tidak kucing-kucingan. Kenapa? Lengkap surat-suratnya. Ada gelang hajinya, ada paspornya jelas, ada visanya jelas, semuanya jelas. Dapat fasilitas. Kenapa? Lengkap surat-suratnya. Coba kalau yang nggak lengkap surat-suratnya, kucing-kucingan, gitu. Kemarin berapa yang dideportasi itu, atau berapa yang harus kena denda sekian-sekian katanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya ulang sekali lagi, napa? Hati-hati. Makanya melengkapi kelengkapan amal mumpung di dunia itu seperti itu. Saya mengendarai motor karena saya pakai helm, terus spion saya lengkap, nomor saya masih aktif, saya ada bawa SNK, bawa SIM, mbok razia polisi sak buajek, saya tenang aja lewat. Kenapa? Surat saya lengkap kok, tenang aja. Nah, demikian juga kalau kita nanti perjalanan ke akhirat, kalau kita membawa kelengkapan amal, itu tenang saja. Mau proses barzah tenang insyaallah, proses mahsyar tenang, proses sirat tenang, berujung di surga dengan selamat insyaallah. Tapi dengan catatan kelengkapan suratnya dibawa, kelengkapan amalnya harus dipersiapkan dengan cara memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama, hablum minallah dan hablum minan nas. Itu syaratnya itu. Kurang-kurangi berbuat zalim karena di akhirat itu perjalanannya cukup melelahkan. Ngaten nggih. Yaumus syukhus wal iqna. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Nggih, monggo Bu jenengan Bu Ratna nggih? Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Amalnya betul. Betul. Nggih. Kenapa Bu? Bingung apa? Oh, sujud sahwi. Oh, besar pakai banget ya. Berarti yang kedua itu duduk di antara dua sujud dia membaca berarti ya. Iya. Yang pertama nggak usah baca apa-apa. Yang ngomong ini benar-benar menurut saya luar biasa. Nggih.
Nggih. dari sudut sampai itu. Nggih. Sampun? Mana sudut? Nggih, baik. Yang pertama ada di Bulughul Maram itu. Ya, jadi setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Berarti kalau ada anak yang belum diakikahi, tergadaikan dong. Jawabannya iya. Sehingga anak itu nanti tidak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya karena belum tebus gadainya. Nah, tapi itu bagi orang tua yang mampu, yang tidak mau mengakikahi anaknya. Nanti kalau dalam kitab Al-Baijuri seingat saya itu disebutkan bahwa anak itu nanti tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya karena tidak diakikahi. Kalau yang nggak mampu bagaimana? Beda bab. Yang nggak mampu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi dulu ada, kalau di fikih ya, ada ulama yang mengatakan kalau nggak mampu ya tetap akikah semampunya lah, motong ayam atau apa gitu. Ya, jadi motong yang penting menumpahkan darah. Yang penting apa? Menumpahkan darah. Kalau orang tua kita dulu mampu tapi belum berilmu, bagaimana? Tugas kita untuk memintakan ampun kepada Allah untuk beliau. Karena anggap beliau belum tahu kan, namanya juga manusia kan belum tahu ilmunya. Tugas kita sebagai anak mintakan ampun buat beliau. Terus kalau dalam madhab Syafi'i, walaupun ini ulama tidak sepakat ya, kita kalau kita mampu tapi kita bisa akikah untuk diri kita sendiri. Ada contohnya Ustadz? Ada. Hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadisnya dhaif aslinya, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Nabi itu kalau akikah yang cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berarti Nabi udah usia 50 tahun lebih. Iya, Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadisnya aslinya dhaif tapi jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Itu. Jadi Nabi pernah mengakikah kalau ibu mampu. Kalau enggak mampu motong ayam. Ya, saya niat akikah untuk diri saya sendiri, potong ayam. Itu. Atau kalau memang mau pada saat kurban kemarin itu pilihan kurbannya kambing. Diniati 2, niat akikah plus niat kurban. Boleh. Ulama beda pendapat. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak boleh. Tapi kalau kata Imam Romli boleh. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi jangan terserah. Kalau di fikih sunnah itu termasuk boleh. Tidak ada masalah. Jadi niat 2, niat akikah plus kurban, tidak ada masalah. Kalau mau hemat, paket hemat itu seperti itu. Ngaten nggih? Yang penting mengalirkan darah ya, jangan beli ayam frozen kalau yang pakai ayam. Motong tetap motong. Nggih. Nah itu satu. Itu supaya anak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya nanti di akhirat. Tapi kalau orang tuanya tidak melakukan padahal dia mampu tapi tidak mau, ya itu terjadi seperti itu. Tapi kalau orangnya tidak mampu beda bab. Atau dulu belum berilmu, namanya belum ngaji, ya sekarang kita anaknya yang akikah atas nama diri kita sendiri. Kalau tidak pun ya kita mintakan ampun lah untuk orang tua kita, insya Allah juga nggak ada masalah. Insya Allah. Satu. Yang kedua, memang kalau kita baca di hadis sujud sahwi itu nggak ada bacaan khusus sependek yang saya pelajari. Di hadisnya nggih, Ibu nanti baca di beberapa kitab fikih berkaitan dengan sujud sahwi itu. Kalau di hadisnya memang nggak ada bacaan khusus. Jadi sujud, Nabi ngajari duduk, sujud, terus duduk lagi langsung salam. Kalau sebelum salam, kalau setelah salam sama juga sih sujud, duduk, sujud, terus duduk tetap salam juga sih sama. Jadi sujud sahwi 2 kali tetap salam. Nah singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara tentang sujud sahwi ini mengenai bacaan itu sependek yang saya pelajari gini Bu. Karena tidak ada bacaan khusus, maka ada beberapa ulama yang berijtihad, terutama dalam mazhab Syafi'i. Ketika sujud sahwi itu dalam mazhab Syafi'i itu dibacakan doa Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, atau Subhanaman la yanamu wa la yashu, atau baca seperti biasa Subhana rabbiyal a'la seperti biasa. Duduk di antara 2 sujud, diam juga enggak ada masalah. Baca Rabbi firli warhamni wajburni boleh banget, tidak ada masalah. Jadi diam saja boleh, baca doa boleh banget, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat itu doa. Jadi nggak ada masalah. Nanti sujud lagi, diam aja boleh, baca tasbih boleh, enggak pun juga nggak masalah.
Boleh, tidak ada masalah. Itu pilihan saja. Jadi yang pertama itu mungkin pakai pendekatan hadis, yang kedua pakai pendekatan fikih. Jadi kalau di fikihnya itu memang diperkenankan kita baca, tidak ada masalah. Diam aja juga nggak ada masalah. Yang salah itu yang nggak sholat, itu aja. Nggih, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain. Monggo yang lain silakan Bu Yuni nggih. Bu, lebih sepuh siapa? Bu Yuni apa Bu? Lebih sepuh siapa? Oh nggih monggo jenengan nggih. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Bagus. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kok diceramai sama Ike. Sebentar nih. Ada apa dengan Ike kok aneh? Saya diceramai ini. Sebentar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saja. Kami membatasi seberapa sering Anda bisa melakukan hal-hal tertentu di Instagram untuk melindungi komunitas kami. Beritahu kami jika menurut Anda kami melakukan kesalahan. Mbuh sakarepmu wis. Saya itu 3 video di Bredel di akun yang sebelumnya sampai nggak bisa nggak tahu ngomong apa saya, padahal perasaan saya ya begitulah. Ini juga lagi diceramain, tidak tahu apa ini, kok tiba-tiba muncul. Ada yang mengatakan katanya ada yang melaporkan katanya gitu. Iya. Oh gitu ya. Oh. Iya gitu ya, katanya ada yang ngomong gitu katanya. Ya sudah. Saya teruskan lagi aja ya. Ini baik. Sampai mana tadi? Yang pertama tadi apa tentang syafaat. Prinsipnya gini Bu, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Saya ulang, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu dia akan bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kepada 70 anggota keluarganya. Berarti banyak ya. Nah, mati syahid yang dimaksud terutama yang mati dalam peperangan membela agama Allah. Tapi untuk mendapatkan derajat mati syahid itu tidak harus perang. Kalau kata Imam Al-Qurtubi. Bisa juga kita tempuh dalam hadis Sahih Muslim misalnya melalui doa. Barang siapa, hadisnya Sahih Muslim ya aukamakal, barang siapa yang berharap kepada Allah, meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, jadi kelihatannya dia
mati di atas ranjangnya, tapi karena semasa hidupnya dia pernah minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka dia diberi keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah. Termasuk bisa memberikan syafaat. Makanya ibu-ibu kalau berdoa kepada Allah, jangan cuman minta husnul khotimah, tapi mintalah kepada Allah mati syahid. Ya, itu. Yang kedua, libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi pengurus masjid, pengurus musala, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau anggotanya yang aktif, atau donaturnya, atau apalah. Sehingga ketika mati kita tercatat mati dalam sedang berjuang di jalan Allah. Sehingga dihitung masuk dalam kategori apa tadi? Mati syahid di jalan Allah, insya Allah. Caranya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada dalil umum, hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Nanti ketika ahli surga masuk surga, saya ulang, ketika ahli surga masuk surga, itu ahli surga itu bertanya kepada Allah, ya Allah, mana teman saya dulu pernah sholat bersama dengan saya? Mana dulu teman saya yang pernah puasa bersama dengan saya? Itu dia nanya gitu. Ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka. Apa kata Allah? Jemput temanmu, ajak bareng masuk surga. Itu kata para ulama, itu enggak cuma perkara sholat dan puasa. Kalau mau kita teruskan, mana teman ngaji saya? Mana teman karaoke? Enggak karaoke, kalau karaoke enggak. Mana teman arisan enggak? Masuk enggak kalau arisan ya? Sebentar Bu ya, saya masih mau ketawa dulu. Mana teman yang dulu pernah bareng sama saya di bakti sosial? Mana Mas? Jadi ditanya. Ya, singkat kata singkat cerita, akhirnya dikeluarkan masuk bareng-bareng masuk surga. Nah ini pentingnya Bu, kita punya komunitas kayak gini ini. Bisa dimengerti Bu, insyaallah. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Bu? Yang kedua apa tadi? Oh enggak. Kalau teman saja ditanyakan, apalagi istrinya, apalagi suaminya, apalagi anaknya. Wong teman aja dicari, apalagi suaminya. Memang mau di surga sendirian nggak pakai suami, tengok lontang-lantung. Jadi yang dicari justru pertama adalah kerabatnya, yang dicari pertama kali. Asalkan satu frekuensi. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab.